ini mau bercerita tentang Papua, yaitu perayaan 1 Mei. Di sini namanya itu adalah hari spesial di Finlandia yang dirayakan hari yang bersamaan ini adalah hari guru ya. 1 Mei itu adalah perayaan yang diadakan oleh orang Finlandia. Itu bukan hanya untuk perayaan guru, ada lagi hal-hal lain yang mereka rayakan dalam hari ini. Nah, kita lihat dulu bagaimana suasana di sekitar kami saat ini. Kami ada di taman di dekat sungai, di mana ada banyak orang sedang piknik, ngumpul-ngumpul, dan mereka mengenakan pakaian khusus. Beberapa orang ya, ada topi khusus dan juga ada seragam kelompok, biasanya mahasiswa ya. Kita lihat cuplikannya yang seperti ini ya. Jangan macam videoin kayak gitu, man. Biasanya orang-orang pakai seragam khususnya mahasiswa atau yang alumni mahasiswa ya. Jadi mereka itu punya seragam khusus seperti itu. Mereka pakai topi graduation. Tapi kan jadinya itu ya, kalau milih kan tortnya bulu, Nah, sekarang Daniel akan bercerita atau menjelaskan apa sebenarnya di balik Papua ini selain dari Labor Day ya. Boleh Daniel? Ya, jadi kalau di Papua itu di Finland itu sebenarnya pertamanya bukan hari buruh. Kalau di Finland dan sebagian besar negara Eropa itu, khususnya Eropa Utara, Ya, Nordic countries. Papua itu udah diselenggarakan udah sangat lama, udah turun temurun sama nenek moyang mereka. Jadi pertama itu adalah hari untuk orang-orang di gereja gitu, orang-orang kayak orang-orang Ortodoks biasanya, karena itu adalah hari Saint Walpurga. Jadi hari salah satu orang kudus gitu. Nah, makanya nama Bappu itu berasal dari kata Walpurga. Itu nama orang. Setelah hari religius itu datang, makin berevolusi, Bappu juga makin menjadi acara atau hari untuk mengadakan kayak pembukaan musim panas gitu, karena 1 Mei itu musim semi ya. Sebelum musim panas ya, itu ada musim semi, tapi dia singkat, tidak seperti di Jepang contohnya ada acara khusus untuk semi atau durasi waktu yang khusus untuk semi musim. jadi itu dia. Makin kesini juga karena ada Labor Day, makanya itu dijadikan hari libur nasional karena Labor Day itu. Tapi sebenarnya Papua itu sebagian besar untuk merayakan kayak itu untuk Students Day, itu untuk hari mahasiswa terutamanya. Kenapa? Di Tampere sendiri, mahasiswa teknik itu akan berkumpul di taman kota yang tempat kami berada sekarang, di dekat sungai. Mereka kan masuk ke dalam satu box yang biasanya ada di balon balon udara hot air balloon gitu yang bisa terbang gitu. Jadi boxnya itu akan diangkat sama crane atau kayak bukan traktor ya, tapi kayak yang mengangkat bahan-bahan berat, kalau bisa di bangunan gitu, itu akan diangkat sama itu. Dan ketika mereka diangkat, mereka akan dicelupkan ke sungai.
Jadi mereka kayak dicelupkan ke sungai, kayak agak ditenggelamkan gitu sebentar. Baru itu akan mereka masuk lagi, baru itu mereka teriak-teriak. Jadi kemarin tuh aku masuk salah satu pelajaran, kayak pelajaran opsional gitu di sekolah, dan kebetulan pelajarannya itu tentang mengorganisasikan acara-acara sekolah. Jadi acara-acaranya itu kami akan waktu itu memplannya dulu pertama-tama, tapi aku memberi ide kayak mana kalau misalnya spring ini untuk Bapu kita mengadakan kayak podcast gitu, karena aku sendiri juga suka podcast itu, lihat podcast di YouTube ataupun di Spotify. Jadi pas lihat kasih tahu idenya, mereka kayak tertarik gitu. Berarti pas kalian bilang, oh ya pas bilang ke gurunya boleh juga itu. Jadi oke, kita kasih podcast ya, dan ada beberapa orang juga yang tertarik mau ngikut kayak kelompokku gitu. Jadi apa yang kalian lakukan? Itu akan diadakan kayak di Teams gitu, kayak Zoom, cuman kami kayak Microsoft Teams. Baru tuh nanti akan ada beberapa kayak rangkaian acara. Pertama kami akan waktu itu menjelaskan tentang sejarah Vapu, tradisi Vapu di Finland dan di seluruh dunia. Baru tuh ada games dan quiz juga. Ada juga lottery gitu, jadi kami akan ngambil nama satu kelas dari kayak topi gitu, berarti acak namanya, dan kelas yang ada namanya yang kami ambil itu akan dapat kayak hadiah bungkus permen gitu. Podcastnya itu berjalan lancar semua, tidak ada masalah, walaupun ada kemarin sedikit masalah tentang wifi-nya di sekolah, cuman semua bisa dikendalikan. Okay. Makanannya. Ya, ini jadi kalau di hal yang khusus juga ya. Jadi mereka punya makanan khusus untuk Vapu ya. Jadi ada itu makanan namanya minuman yang itu yang paling orang kalau Vapu itu biasanya dirayain pas Vapu aja biasanya, diminum pas Vapu. Dan itu Sima. Oh, Sima. Kayak mana rasanya? Sima itu adalah low alcoholic drink, jadi anak-anak bisa minum. Bisa ada di Sima itu dicampur kayak air, barini, sokirnya kayak gula bubuk gitu. Seperti ini. Jadi kalau rasanya Sima itu kayak soda. Pertama kali aku minum itu aku kayak betul-betul nggak suka, nggak kayak manis nggak? Seharusnya manis, cuman yang pertama kali aku minum itu pertama kali minum itu nggak manis dan rasanya pekat kali, malah lebih ke asin, bukan asam malah gitunya, bukan manis, padahal itu pakai gula sebenarnya. Tapi yang kedua kali ini agak lebih bisa lebih di handle gitu, jadi kayak soda, jadi maksudnya kok jadi suka gitu. Minuman ada makanannya ya? Makanannya ada namanya monkey. Jadi dia seperti ini makanan di restoran Yolanda. Jadi monkey-nya itu biasanya monkey itu donat ya, donat tapi bukan, nggak ada bolongannya di dalam, dia cuman kayak bulat gitu, kue bulat, bertu ban ya, donat gula. bertu masak, bertu dalamnya itu ada kayak blueberry jam, blueberry jam gitu, kayak ya selai blueberry gitu. Oke, jadi sekian cerita kami hari ini. Jadi kami udah mau agak pulang, ini udah agak mau dingin jadi Yes sir. masih dingin. Iya, jadi kita mau ciao dulu. Ciao. Ya, kita jumpa lagi di cerita kami berikutnya. Bye. Keep touch with Batak family in Finland. Tuh 2, 3 apa yang enggak? Kameranya gini cek. Berterima gitu. Dan ada juga yang namanya Tipaleipa. Aku nggak tahu namanya itu, tapi dia kayak apa Leipa? grup roti ya. Tipaleipa itu roti kayak, tapi bentuknya kayak ya kerupuk lah ya, atau ya kerupuk. Ya, Oke, seperti ini. Oke. Nah, itu sih yang jadi kami
pikniknya ada mie, ada kopi, susu. Oh itu seru. Nah, dari tiga Waktu itu meriah. Oke, nanti aja lagi ya kita kasih lihat kemerihannya. Enggak. Halo. Belum.